Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Metodis Indonesia, tepatnya di lokasi Medan, ingin membagikan tentang hasil diskusi kami yang telah kami lakukan bersama teman-teman yang lain, yaitu proyek permodalan bisnis dari jurnal yang telah kami kutip, yaitu dengan judul Permodalan Proses Bisnis Studi Kasus Magister Teknologi Informasi Kampus XYZ menggunakan Business Process Model and Notation, ataupun yang sering kita sebut dengan BPMN. Di sini, kami akan menjelaskan 3 proses. Yang pertama, akan dijelaskan oleh Joyce, yaitu proses penerimaan mahasiswa baru. 2 akan dijelaskan oleh saya, perkuliahan Magister Teknologi Informasi. Dan yang ketiga, proses laboratorium. Tapi sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, ada baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teresia Triangina dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yana Jessica Brusnuraya. Perkenalkan, nama saya Joyce Martua Siombing. Baiklah teman-teman, tanpa menunggu lama, langsung saja diagram yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Joyce Martua. Oke, di sini saya akan mempresentasikan proses bisnis penerimaan mahasiswa baru, di mana panitia penerimaan mahasiswa baru atau PPMB mengumumkan penerimaan mahasiswa baru di Magister Teknologi Informasi, baik melalui brosur atau media sosial lainnya. Kemudian calon mahasiswa baru dapat melakukan pendaftaran dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Jika persyaratan telah ditentukan atau dipenuhi, calon mahasiswa dapat mengikuti tes yang dilakukan oleh PPMB. Lalu kemudian PPMB memutuskan tes yang dilakukan oleh calon mahasiswa. Jika tes yang dilakukan menunjukkan calon mahasiswa tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan, maka calon mahasiswa tidak dapat diterima untuk menjadi mahasiswa di program Magister Teknologi Informasi. Jika hasil tes yang dilakukan diberikan hasil masih memenuhi kualifikasi yang diinginkan, maka calon mahasiswa baru dinyatakan diterima sebagai mahasiswa. Lalu langsung melengkapi administrasi dan keuangan. Bagian administrasi dan keuangan akan menerima dan mengelola kelengkapan administrasi dan keuangan mahasiswa. Baru kemudian pada akhirnya dapat mengumumkan mahasiswa baru Magister Teknologi Informasi yang sudah didaftarkan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, dari proses perkuliahan yang pertama telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan melanjutkan tentang proses permodalan bisnis yang kedua, yaitu tetap proses perkuliahan Magister Teknologi Informasi. Di sini boleh kita lihat diagram visionya. Di sini saya akan juga menjelaskan, yaitu Sekretariat Program Studi Magister Perkuliahan pada setiap awal semester membuat jadwal perkuliahan di awal semester. Lalu, mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selama perkuliahan berlangsung, setiap dosen akan memberi materi kuliah, tugas, serta mengadakan ujian. Selanjutnya, secara umum, sesuai kurikulum yang ada, mahasiswa dapat menyelesaikan semua mata kuliah yang ditentukan selama 3 semester. Jika karena satu lain hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan semua mata kuliah dengan kurun waktu yang telah ditentukan, seperti yang kita tahu itu adalah peraturan di setiap universitas, maka mereka dapat melengkapinya pada semester berikutnya. Jika mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang ditentukan pada semua semester yang ada, maka mahasiswa dapat membuat tesis yang akan dibimbing oleh 1 atau lebih sesuai dengan ketentuan. Dan jika mahasiswa telah selesai membuat tesis, maka mereka dapat mengikuti ujian sidang tesis sesuai dengan persyaratan lain yang telah ditentukan. 2 atau lebih dosen dapat menguji
mahasiswa dalam sidang tesis sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya, jika karena satu dan lain hal mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam sidang tesis, mereka dapat mengulang sidang tesis pada penjadwalan sidang tesis berikutnya. Jika mahasiswa juga dinyatakan lulus dalam sidang tesis, maka secara umum mahasiswa tersebut telah dinyatakan lulus dengan mengikuti program Magister Teknologi Informasi dan berhak menyandang gelar magister dalam bidang komputer atau teknologi informasi. Dengan ketentuan proses permodalan untuk perkuliahan yang sudah mendekati kondisi aktual meskipun saat ini belum ada mengerjakan tugas akhir di MTI Kampus XYZ karena program ini masih baru. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan secara detail tentang bagaimana diagram visio ini, dan selanjutnya kami juga mempunyai satu diagram lagi dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yana Jessica. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang BPMN kami yang ketiga, yakni proses laboratorium. Yakni yang pertama itu, selama perkuliahan program Magister Teknologi Informasi, setiap dosen diharuskan memberikan tugas dan ujian kepada mahasiswa. Selanjutnya, jika tugas yang diberikan berhubungan dengan pemrograman dan aplikasi dalam teknologi informasi, maka mahasiswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan secara mandiri. Selanjutnya, jika karena satu atau lain hal mahasiswa tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen secara mandiri, maka mereka dapat datang ke Laboratorium Magister Teknologi Informasi atau Lab MTI menggunakan fasilitas yang ada. Mahasiswa dapat mendiskusikan tugas yang diberikan bersama mahasiswa lainnya dan penanggung jawab atau PJ Lab MTI dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya, mahasiswa yang melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat atau Abdinas juga bisa mengerjakan di Lab MTI untuk menyelesaikan apa yang akan mereka lakukan bersama mahasiswa lainnya dan PJ Lab MTI. Selanjutnya, semua tugas dan penelitian yang dikerjakan di Lab MTI didokumentasikan sebagai salah satu sumber referensi jika mahasiswa pada angkatan berikutnya diberikan tugas atau mengerjakan penelitian dan Abdimas dan program selesai. Baik teman-teman, kami sudah menjelaskan tentang ketiga diagram yang telah kami kutip. Adapun kesimpulan dari presentasi kami, yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Joyce. Kesimpulan, satu penelitian ini menghasilkan 3 permodelan proses bisnis menggunakan BPMN untuk penerimaan mahasiswa baru, proses perkuliahan dan proses di Laboratorium Magister Teknologi Informasi. Proses penting lainnya seperti akademik dan perpustakaan tidak dilakukan secara umum sama dengan yang dilakukan program studi lain di kampus XYZ. Permodalan proses bisnis dilakukan dalam penelitian ini dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi di program Magister Teknologi Informasi di kampus XYZ. Permodelan yang dilakukan menggunakan BPMN karena standar notasi yang dipergunakan secara umum intuitif bagi pengguna bisnis serta relatif mudah untuk dapat dimengerti. Baik, adapun saran yang telah kami buat untuk saran ini juga akan dibaca oleh teman kami, yaitu Yana Jessica. Baik, saran yang kami ambil yakni saran yang dapat kita ambil dari jurnal ini adalah evaluasi dan pembaharuan berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap model proses bisnis yang telah dibuat untuk memastikan relevansi dan efektivitas perubahan dalam lingkungan bisnis, teknologi, atau kebijakan institusi harus tercermin dalam model proses bisnis yang diperbaharui secara berkala. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari presentasi kami yang telah kami jelaskan tadi ada 3 diagram. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat bermakna bagi kita khususnya sebagai mahasiswa dengan jurusan Sistem Informasi, yaitu tepatnya di jurusan komputer. Kami dari mahasiswa Universitas Metodis Indonesia berharap agar kita semakin giat belajar dan selalu sehat-sehat saja. Baik, kami pamit mengundurkan diri. Saya Teresia Munte.
Saya Yana Jessica. Saya Joris Martel Sombing. Pamit mengundurkan diri dari YouTube ini. See you. Gitu ya, Dek.